Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Nurul Tijara beserta seluruh segenap jajaran pengurus, yang kami hormati, kami muliakan, kami cintai, Alena Guru Tan Ketua Ikatan Muda Indonesia IPI Kabupaten Bone, beserta seluruh jajaran pengurus IPI, ada Pak Sekung, pada Guru Tan hadir, Hafizullah, Ustaz Arman, Ustaz Nasdan, Adinda Agustas, beliau juga adalah beliau Adinda Ustaz Kurniawan Al-Fikrah, Sinina Pokok Malabiki, ini Asal Malabiki Jamaah Masjid. Dari khusus saya ini saya muliakan Reguluta Imam Masjid Nurul Tijara Al-Ustaz Semerian beserta seluruh imam yang hadir, Ustaz Ustami Reguluta. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkan kami memberikan sedikit dari apa yang kami ketahui, yang boleh jadi pokok melepikkan dari oleh pahami agami orang pengingki rela dan itu masyarakat ini terdiri dari pengusaha dan juga banyak perjalanan yang masih kita parengkali atau membuat parengkali jadi tandanya pengusaha naiknya megato pemali seri masih kita, sehingga terserang kalau saya punya jadwal di tempat ini pengaruh psikologinya sangat kuat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tuh hadir pembacaan isi di surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Kautsar. Nulis di kaki atau dihafal surah Al-Kautsar, sangat pendek. Surah Al-Kautsar dari beberapa referensi menyebutkan bahwa surah Al-Kautsar disebut dengan surah Makkiyah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW. Surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, diturunkan di kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika kita buka tafsir, misalnya yang kami baca di tafsir Ibnu Katsir, dalam pendek urutan rilana dintangan tafsir Ibnu Katsir bahwa surah ini diturunkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih. Kenapa Nabi bersedih saat itu? Ya Nabi kita amat ini siapa yang meninggal? Ternyata putranya Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Jadi engkau anak kita beritalah Ibrahim. Nama ada yang anak kita yang bernama Ibrahim ini. Maka dia sahabatnya, waktu nama di anak-anak kita, saya melihat Nabi menangis bahkan
jenggotnya penuh dengan air mata basah. Jadi orang Nabi tahu waktu nak matinya kering. Jadi kau enggak tahu matinya kering itu manusiawi. Pak enggak tahu saya sana yang dia tahu mereka enggak tahu matinya kering yang parah. Ya aja mudah kering. Pikir cara dari kering mati lagi. Ya. Maka melihat mereka mati lagi yang tahu nama cawa. Tentu makunanya sedikit rendu bagi mati lagi. Jadi dia sana bagai kering. Kalau Tuhan Nabi tahu waktu nama dan orang ini atau tiga matanya. Tentu kita pahami bahwa yang mana anak kita yang disepakati atau yang sofi bahwa ada 7 putra dan putri Rasulullah, itu anak-anak kita. Nah ini yang mana mati oleh Nabi kita kecuali Fatimah Az-Zahra. Siti bahwa mati dari putri Nabi kita itu pun 6 bulan setelah kematian Rasulullah yang menyusul, yaitu putrinya yang bernama Fatimah. Yang mana yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia Nabi tahu yang ini ngiri uji pemelakan dengan kematian putra dan putrinya. Nah ini yang lebih sangat kita nasabah tradisi orang Quraisy dahulu itu kalau ada orang tua yang selalu meninggal keturunannya atau bahasa Uginya macilakan ya untuk Quraisy mereka atau macilakan anak nenek. Jadi ini tradisi buruk dari orang Quraisy itu ketika orang tua memiliki keturunan yang selalu meninggal dunia. Engkau si anak nama si kanak nama macam lagi ada bahasa kita. Yo Quraisy dulu mengikuti orang tua ini. Apa indikannya orang Quraisy terhadap orang tua yang selalu meninggal keturunannya? Dia panggil dengan gelar atau julukan al-abtar. Al-abtar. Jadi Orang Quraisy ini selalu punya gelar. Orang Arab itu selalu punya gelar. Bahkan sahabat itu selalu punya gelar. Ya. Abu Hurairah, bapaknya kucing, sahabat Nabi kucing miong. Ya. Termasuk Abu Bakar. Pada sana berceramai. Sebenarnya itu adalah gelar Abu Bakrin. Bapaknya perawan. Kenapa? Karena satu saja istrinya yang perawan anaknya Abu Bakar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja bapaknya batu. Tadi panjang ceritanya sedikit aja. Jadi orang Quraisy kalau dia melihat atau menemukan orang tua yang selalu meninggal keturunannya, dia ejek dengan gelar atau panggilan al-abtar. Al-abtar. Apa arti al-abtar? Artinya orang yang terputus. Orang yang terputus. Jadi termasuk Abu Lahab, Abu Hurairah kita. Nasi Nabi al-Abtar, oh terputus Nabi Muhammad. Di negara keturunan, di negara kepala, terputus. Jadi bagi masalah kita, karena kematian putranya, kemudian diejek oleh orang Quraisy dengan ejekan al-Abtar, orang yang terputus. Sehingga suatu ketika Nabi tertidur, tiba-tiba Nabi terbangun dan tersenyum. Nabi terbangun dan tersenyum. Maka tanya sahabat, ya Rasulullah apa gerangan? Tiba-tiba engkau terbangun dan tersenyum bahagia. Maka dia dikatakan, saya baru saja dihibur oleh Allah dengan menurunkan firman-Nya surah Al-Kautsar. Ya Allah sabana, saya sana berbicara maka surah Al-Kautsar megalat dan faedahnya. Banyak sekali hikmahnya. Salah satunya narik ke masalah kita, masalah berbeda kita. Lagi-lagi yang ibadah surah Al-Kautsar. Biasa tiba-tiba hati galau, hati bersedih, terbaca surah Al-Kautsar. Bahkan mungkin ada bertanya, sesungguhnya mereka yang terputus. Mereka yang terputus, yang membenci Muhammad, mereka yang terputus. Buktinya, alhamdulillah Rasulullah SAW tidak terputus keturunannya melalui putrinya Fatimah. Bahkan sampai sekarang banyak orang yang mengaku keturunan Nabi. Medek cuma ya, Syekh Sayyid dan seterusnya. Ya, itu buktinya bahwa keturunan Nabi tidak terputus. Diangkat. Jamaah yang dengan Allah SWT. Terus kita masuk pada ayat demi ayat. Inna syani'aka wal abtar di ayat yang ketiga. Yang sebelumnya adalah inna a'tayna kal kautsar. Terjemahnya inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak.
atau sesungguhnya kamu dalam memberi nikmat yang banyak. Apa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini? Sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak. Apa yang diharapkan Allah ketika mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya? Di ayat yang kedua, washolli li rabbika wanhar. Oleh sebab itu, laksanakanlah salat dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah telah memberi kita nikmat yang banyak, harapan Allah Subhanahu wa taala, washolli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat dan berkurban. Melaksanakan salat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar ini adalah ibadah untuk sesama. Namanya ibadah sosial. Jadi ada yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Salat ini masuk pada hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Wanhar ini bisa masuk pada hablum minan nas. Dan ketika kita berkorban, kita bisa berinfak kepada sesama kita, terutama kepada orang yang membutuhkan. Sungguh indah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, berkorban. Wanhar itu sepadan dalam bahasa Arab yang akan kata qaraba, yang artinya dekat. Jadi orang yang berkorban ini sesungguhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayroon na pag-ibig yang ina boleh pumaltaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara tegas Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan, maka lahu sa'atun wa lam yuwahhi wa la yaqribanna musallana. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, ya, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, siapakah orang yang mampu berkurban di sini? Ini kita tanda tanya. Mampu tanya, mampu berkurban di sini. Pendapat ulama, orang yang mampu di sini adalah orang yang memiliki kelebihan harta. Jadi ketika kebutuhan harta, kebutuhan keluarganya, kebutuhan diri dan keluarganya sudah terpenuhi sampai di hari nahar, di hari kurban Idul Adha, sudah terpenuhi makanannya untuk dirinya dan keluarganya, sudah terpenuhi untuk pakaiannya, kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya sampai di hari nahar Idul Adha, maka dia termasuk orang yang mampu. Berarti banyak mampu kalau diinstalkan. Pendapat yang lain, ada juga pendapat berkata orang yang mampu di sini adalah ketika dia memiliki harta setara dengan 83 gram emas. Yang mana orang yang memiliki harta senilai 83 gram emas, maka dia diwajibkan zakat mal. Itu yang disebut dengan mampu. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah di sini adalah ketegasannya nanti bahwa orang yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban di hari-hari itu, fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati masjid atau musalla kami. Ini dari Nabi SAW sangat tegas. Karena memang banyak orang yang mampu berkurban tapi dia tidak melakukannya. Tapi ketika dia membeli aset investasi dunia, kaplingan, mobil, rumah, dan seterusnya, dia sungguh mengusahakannya, tapi ternyata dia berkorban dan nilainya tidak seberapa, dia tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai motivasi bagi kita, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'amila adamiyyun min 'amali yawm an-nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam. Ya, kata Nabi, tidak ada amalan, suatu amalan yang dicintai dikerjakan anak Adam pada hari nahar Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Dia kata amalak kaminan nabudi Allah Ta'ala yang kaya itu an abona Adam ri'asona Idul Adha, dan 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari nahar tasyrik yang dicintai oleh Allah Ta'ala senajinna yang itu makiri kerubah makiri kerubah. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW. Bahkan kata Nabi, innaha laqad yawmal qiyamati bi quruniha wa
Dan hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bibulunya, tanduknya, wa ashadina, bulu-bulunya, wa aslafiha, bulu-bulunya. Jadi kata Nabi SAW, hewan kurban ini akan datang pada hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, dia akan datang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama kita, mufassir kita menafsirkan hadis ini bahwa bayangkan sesuatu yang mungkin tidak bernilai dalam pandangan manusia dikatakan ketayur tanduknya, bulu-bulunya, dia ada kuku-kukunya. Kalau misalnya ini mungkin kecil sekali nilainya. Maka dari itu sesuatu yang mungkin tidak bernilai dalam pandangan manusia itu juga akan datang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak dengan dagingnya yang sungguh bermanfaat kepada manusia, terutama yang menerimanya. Sungguh akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tanduk bulu-bulunya itu akan datang menjadi saksi, apalagi dengan dagingnya yang sangat bermanfaat kepada manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita wa anna dana yaqa'u min Allah bi makan qabla an yaqa' min al-ardi tawibu biha nafsah. Ini lebih menarik. Makanya kita bahkan darah hewan kurban itu akan diterima langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum titisan darahnya itu jatuh menyentuh tanah. Di panagatu Yordan waktu nari panagatu di tanah yang kami tidak terima apalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh luar biasa jamaahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi titisan darah hewan kurban itu belum sampai ke bumi, belum menyentuh tanah, tapi itu sudah diterima pahalanya, sudah diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fibu biha nafsa, lapangkan dirimu untuk melakukannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin di masjid kita itu ada kelompok kurban atau panitia kurban. Bukan diserahkan, sudah diserahkan nama kita dan kita ke panitia, itu telah diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tidak dan kami ingin terima pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu maksudnya di sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di luar itu ada spanduk, saya lihat itu. Ada panitia kurban itu sudah memasang spanduk itu kurban kolektif 7 orang. Di mana dasarnya? Dari Jabir bin Abdillah. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu qala naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu dia berkata, kami telah berkurban bersama Nabi. Kurban semakro bersama kita di tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'ati wal waqra an sab'ah. Rawahu Muslim. Agar Jabir, kami pernah berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, yaitu kami berkurban kolektif. Ya, jadi kurban ini dasarnya kolektif. Kami berkurban untuk unta dengan patungan 7 orang, sedangkan sapi untuk patungan 7 orang. Jadi unta 7 orang, sapi 7 orang. Jadi PBB 1, ya, 1 orang. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita saja yang memilih. Maka demi rokas senangi asas kuci di PBB, ya. Loh ini bisa nyawa. Kehadiran jadi guru lima Islam kami nomor korban jadi BB yang nomor korban cerita langsung hubungi kita. Kalau kita mau berkurban sapi kolektif itu bisa kita melapor ke panitia. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada riwayat yang menarik sesungguhnya, namun menurut ulama kritikus hadis. Jadi ada yang disebut dengan ulama kritikus hadis. Dia pasti yang itu kritis hadis. Ada ulama yang kritikus hadis itu, yang selalu meriksa hadis detail, sangat detail dari sanadnya. Oh, dia teliti semua dari sanadnya itu, apakah dia bersambung kepada Nabi, bagaimana orang-orangnya ini, apakah dia termasuk orang-orang yang jujur, apakah dia buat apa dia salah. Jadi ini hadis itu, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia termasuk pada hadis lemah. Tapi kan namanya lemah, bukan berarti palsu. Kami terus isan ya Rasul sila surat. Dia lupa di hadis malam. Dia lupa di malam. Dan juga yang banyak sekarang adalah jadi lama hadisnya lama. Mudah sekali untuk memvonis hadis itu, padahal susahnya para guru untuk menerima hadis itu, mencatat hadis itu. Bayangkan dalam riwayat, ya, di orang Bukhari, suatu ketika dia berjalan mencari sebuah hadis karena ada informasi bahwa ada hadis yang diterima oleh seorang seorang pengembara
pengembala. Ya. Ada yang diterima hadis di seorang pengembala, saya dari Imam Bukhari, Anda dari 3 bulan untuk terima hadis ini. 3 bulan dia berjalan bertemu dengan orang itu, dia melihat orang itu sementara napandri anyaman, tapi orang ini cuma pakai alatnya, mau pakai mana biasa sih, mau pancing. Ya dipancing dengan kita seolah-olah ada makanan di situ, nak baloke, yon orang kita apa? Maka dia yang ling supaya berkelukuran dan mestinya jujur. Sedangkan hewan benda-benda apalagi apa? Ling supaya berkelukuran. Jadi tidak mudah juga untuk mengkritisi hadis itu, karena perjuangan para ulama itu luar biasa. Baik. Hadis Nabi SAW disebutkan bahwa azimu dhahayakum fa innaha 'ala furabi madayatum. Maka kita berbesarlah hewan kurban kalian, karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati furat. Ia menarik. Berbesarlah hewan kurban kalian, karena irma pulau-pulau dan kita menjadi tunangan kendaraan kita untuk melewati surat. Ya, surat. Nabi SAW tidak bicara simpul. Kalau kita pulau-pulau kendaraanmu, berbesarlah hewan kurban kalian, karena dia menjadi kendaraan untuk melewati surat. Jadi kumpul di seseta, disapa pulau-pulau, karena itu menjadi kendaraan kita. Sebagai penutup jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya saya sudah lewat ini sudah over. Sebagai penutup pada kesempatan ini, ada kisah yang menarik dan mungkin telah kita mendapatkan informasinya di Megaga Pak Kuli. Angkasa di pengusaha pada zaman dahulu di Kabupaten Boti, angkasa di pengusaha yang besar yang kaya raya, nah ini dia tergolong mikir kede. Jadi apa ada dengan pengusaha satu sedikit, ada itu kan dia Malabo, pengunjung saya Malabo mana, pengusaha di Jakarta saya masih kede luar biasa. Ini pengusaha ini Nero Makarona membeli satu loko di Wakona. Nih dia dalam berkeluarga, dalam kepiku caranya ini lo Makarona jadi lo makunanya di Pantai Tata, lo kini makunanya di Pantai Tata. Tapi uang itu kan Makarona, kena sapi kuliah Wakona. Berdimo agak luar, maka dia yang dikontak tidak bisa kalau ada lama. Syariat hanya cinta itu kalau sahabat dia betul lagi. Dia pulang mencari lagi ustaz. Aku tanya satu kali tadi, tapi ustaz minum sama kau pas di loko. Nih kita kabar keluar kalau di moga. Maka kita ini diganti lah dia. Ya, lo sih siapa bandinglah? Aku tanya sih. Berdimo sama kau pas di loko dia loko nah. Tapi aku kan, maka dia itu dia stres. Ya. Terakhir alternatifnya dia menghadap kepada Rekruta Junaid Sulaiman. Makutan Rekruta Junaid tidak ambil uang yang pakai semak terus. Arwah tapi dia usah ikut di Maroko, dua comona di Maroko. Maka dia nanti Rekruta iawan di mau naruh ini. Makutan kan dulu dia usah kita Maroko mata dengan semangat. Nasuh yo olok-olok berubah sakit mati menjadi kendaraan di hari kiamat nanti. Dia sudah dimundur. Kira-kira keselamatan itu lebih memendek. Panggil itu masih kendaraan itu sudah lebih memendek. Sudah itu mau paliwatan deh. Maka dia sudah bawa yang dibangun BPC. Tak ada jangan seperti kimendek mati kurang. Cuma yang dibilangkan oleh seorang dan itu dalam pandang Islam. Melihat BPC ini nasabah adoi ya di pola positif di pola positif. Itu luar biasa kita dengan Sulaiman. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.